Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Halim, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Jombang. Saya akan memaparkan dan mendiseminasikan aksi nyata saya 1.4, yaitu budaya positif kepada rekan-rekan guru saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Bapak Alvan Halim dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kebenaran, dari jalan yang menuju ajaran agama Islam. Hadirin yang berbahagia, di acara kali ini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, dan yang terakhir penutup serta doa. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara demi acara dapat berjalan dari awal hingga akhir tanpa ada suatu halangan apapun. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wa la quwwata illa billah amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Alvan Halim selaku narasumber dalam aksi nyata dalam rangka untuk memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan petunjuk dan ajaran yang benar, yaitu agama Islam. Selanjutnya terima kasih kami sampaikan kepada pembagi acara yang sudah memberikan waktu kepada saya guna menyampaikan beberapa kata sambutan dalam rangka kegiatan aksi nyata ini, diseminasi tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Alvan Halim memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf dan saya minta pemahamannya serta pengertiannya karena apa yang akan disampaikan oleh Bapak Alvan Halim nanti insya Allah akan menambah banyak ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Di dalam apa yang dilaksanakan Bapak Alvan Halim yaitu mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak materi-materi baru, utamanya tentang kurikulum merdeka. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan
beberapa informasi tentang kurikulum merdeka. Ini nanti akan banyak materi atau banyak informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Alfan Halim, yang utamanya pada pagi hari ini nanti beliaunya akan memberikan aksi nyata tentang disiplin positif, yang mana disiplin positif itu merupakan salah satu rangkaian yang harus ada dalam kurikulum merdeka ini. Oleh sebab itu sekali lagi saya mohon kesediaan serta kesungguhan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti diseminasi nanti. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti banyak membawa manfaat bagi Bapak Ibu guru, terutama bagi Bapak Ibu guru pemula. Saya yakin bahwa panjenengan sedaya akan sangat antusias sekali untuk memperoleh informasi-informasi terbaru dari kurikulum merdeka. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barangkali ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi aksi nyata budaya positif oleh Bapak Alfan Halim. Kepada beliau kami aturkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alfan Halim, sarjana pendidikan sekolah dasar CGP angkatan 11 kelas 32A, CGP dari Kabupaten Jombang, berasal dari SD Negeri Ketapang Kuning, Musikan, Jombang. Kalau saya ingin tahu hari ini Bapak Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bertukar pendapat, belajar bareng dalam kegiatan aksi nyata saya nanti. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan suri tauladan kepada kita semua sehingga kita menjadi umat-umat yang baik untuk beliau. Baik, Bapak Ibu guru, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru menyempatkan siang-siang setelah mengajar. Bapak Ibu guru masih berkenan untuk hadir menempati undangan saya. Saat ini saya mendapatkan tugas yaitu mendiseminasikan atau mengimbaskan aksi nyata saya, yaitu budaya positif. Langsung saja pada materi, Bapak Ibu. Terlebih dahulu salam hormat untuk Ibu Fasilitator, Ibu Eni Juliati dan Ibu Rizka Wahyu Hidayati, yaitu selaku pengajar praktik pada calon guru penggerak angkatan 11 saya. Berikutnya perkenalkan Bapak Ibu guru, selama kurang lebih 1-2 jam ke depan kita akan belajar bareng dan memasukkan aksi nyata saya dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Nanti kita belajar bagaimana budaya positif yang harus kita terapkan dalam sekolah kita, yaitu SDN Ketapang Kuning tercinta. Baik Bapak Ibu, dari materi yang kesempat saya sampaikan nanti ada 7 poin. Yang pertama poin perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, dan keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Yang pertama yang akan saya definisikan atau saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bahwa pembelajaran saat ini kita harus terkoneksi dengan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak kita. Jadi ketika kita mengajar, tidak bisa saya mengajarkan, Bapak Ibu mengajarkan seperti Bapak Ibu guru dulu diajar oleh Bapak Ibu guru kita dulu, gitu ya. Jadi kita harus memahami kodrat zaman. Kita harus
dinamis, ya, jangan statis. Jadi seorang guru harus dinamis, terus mengikuti roda zaman pendidikan, gitu ya. Dan kita harus memahami kodrat alam anak. Kalau di SD umur 7 sampai 12 tahun itu adalah kodrat alamnya adalah kita mengajarkan kepada anak untuk bermain. Baik, di sini saya ingin mencoba Bapak Ibu coba berhadapan. Kita santai saja sambil sharing sambil kaku. Nah, di depan Pak Ivan ini cejar ya. Pak Ivan sama Pak Salim ini. Oke, coba dari salah satu panjenengan genggam tangan. Satu genggam tangan. Dan yang satu mencoba untuk membuka genggaman tersebut. Di sini teman Anda melakukan kegiatan coba buka. A menggenggam kepala Anda seolah kepala Anda ini ada barang yang berharga, ya. Dan kemudian orang B berusaha untuk membukanya dan si A tetap berpegang teguh tidak akan membukanya kalau tidak dirinya sendiri. Coba dengan buka teman Anda. Iya. Sudah. Oh iya. Apa yang terjadi, Bu Widya untuk Widya? Sudah dibuka. Oh, sudah dibuka. Oke. Mungkin Pak Alex, gimana Pak Alex? Susah Pak. Susah ya? Oke. Nah, ini adalah. Oke, terima kasih. Nah, coba ini ada sebuah pertanyaan pemantik. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda yang tadi mengepal? Apakah membuka tangan kepala Anda? Tidak, ya, sampai tidak mau membuka kepala tangan. Kemudian mengapa? Apa alasan Anda B membuka kepala tangan Anda? Yang B tadi membuka kepala sang pengepal ini, alasannya apa? Untuk membuka berarti mengontrol, memaksa. Gitu ya, mencoba untuk memaksa untuk membuka. Tetapi apa yang terjadi? Yang A tetap terkepal. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah Anda B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Coba kalau sendiri tadi apa Bu Yuli? Karena saya tidak ingin membukanya. Oh iya, berarti jenengan merasa bahwa di dalam kepala Anda tadi adalah barang berharga, sehingga orang apapun membujuk, membuli atau menghadik, maka tidak tetap jenengan harus mempertahankan itu. Gitu, ya? Kemudian yang ketiga, dalam bagian ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang mengepal. Yang mengepal itu yang mengontrol. Nah, ini nanti yang kita bedah dalam paradigma pembelajaran kita. Oke, perubahan paradigma belajar. Dr. William Glasser dan kontrol teori mengatakan, kemudian di berkembangnya waktu dinamakan choice theory, ya, yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita beranggapan bahwa kontrol di sini ada 4. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini miskonsepsi yang harus kita luruskan. Baik, kita bedah bersama-sama satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar tentang ilusi guru mengontrol murid. Ketika jenengan tadi semuanya saya ajak untuk bermain buka kepala, apa kita ibaratkan bahwa yang mengepal itu adalah murid, yang membuka itu adalah guru. Apa yang terjadi? Guru tidak bisa membuka kepala tersebut. Apa maksudnya itu? Berarti guru tidak bisa mengontrol murid. Siapa yang bisa mengontrol murid? Yang bisa dalam dirinya atau intrinsik. Kalau dari guru berarti ekstrinsik. Berarti kalau dalam dirinya sendiri dia mengakui dia kalau mau buka, gitu ya. Berarti pada dasarnya ilusi guru mengontrol murid itu
perlu diluruskan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Itu hanya berlaku jangka sesaat. Gitu ya. Makanya kita tidak boleh pada siswa itu memaksa, tapi memberikan motivasi kepada anak-anak sehingga anak-anak tersebut bisa melaksanakan itu dengan jangka panjang tanpa adanya paksaan. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang mereka bersalah dapat menguatkan karakter. Ini bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini disebutkan bahwa menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kita memaksa murid adalah sebuah menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menganggap dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi bahwa di sini ketika kita melontarkan kalimat kepada anak-anak yang negatif dengan kata lirik, maka bisa membuat anak ini merasa bersalah. Nah, ini juga termasuk yang harus kita hindari, gitu kan? Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar? Kita lihat di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Dia hanya berjalan sementara. Anak-anak, hari Senin harus berpakaian lengkap. Kalau tidak, nanti kamu akan dihukum. Ini adalah sebuah hukuman atau instruksi dari Bapak Ibu guru mengatakan bahwa orang dewasa bisa memaksa. Apa yang terjadi? Anak tersebut nanti pasti pakai seragam lengkap, betul? Tapi dalam hal ini pemaksa tidak tumbuh dari diri anak itu sendiri, gitu ya. Bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Sehingga ketika biasanya saya akui biasanya paradigma saya paradigma lama, ya. Maka dari ini ketika saya mempelajari modul ini, wah ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Saya memaksa anak untuk berpakaian rapi, berpakaian ini, dia jangka waktunya adalah pendek. Ketika saya tidak ada pada waktu pacaran, anak-anak juga akan tidak disiplin lagi. Nah, ini adalah efek dari sebuah pemaksaan pada anak, gitu. Dan akan terbentuk sebuah permusuhan. Pak Afan ketika dia sudah lulus, Pak Afan ini sing biasanya aku gak gawe sepatu hitam, gak pakai kaos kaki, saya yang dukung. Nah, dia akan tumbuh rasa dendam, gitu ya. Jadi berubah paradigma seperti ini yang harus kita rubah, yaitu kita tidak boleh memaksa kepada anak. Baik, di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin berbuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya, ini hal yang penting bagi seorang pendidik. Kita sadar atau bukan atau tidak bahwa terkadang sikap kita itu tidak mencerminkan seorang pendidik. Nah, ini yang harus kita ubah dulu sebelum kita merubah anak-anak kita atau memotivasi anak untuk berubah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Kalau kita lihat di situ ada dua tabel, ya, ada stimulus respon sama teori kontrol. Mengatakan stimulus respon yang biasa kita lakukan adalah realitanya kita sama pada
stimulus respon. Kenyataannya, teori kontrol mengatakan bahwa realitas kita berbeda. Betul? Betul ya? Kita berbeda. Kita ingin misalkan makan salah satunya makan bakso, satunya makan soto, gitu ya. Berarti ketika kita makan bakso ya, nah ini ternyata salah. Jadi kita harus menanyakan, sampean mau makannya apa? Soto, bakso, rawon. Nah, ini teori kontrol mengatakan seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gitu ya. Kita melihat anak ketika melakukan kesalahan. Nanti kita bisa jelaskan juga di belakang, ini hanya skillnya saja. Ketika kita anak mengganggu temannya, ada anak temannya bermain, kemudian permainannya diberantakan. Kita memandang ketika satu guru dengan satu orang lain mengatakan, "Wah, jangan nakal." Ternyata itu tidak. Ya, ketika kita analisis anak tersebut, tidak tercapainya kebutuhan dasar dia. Mungkin dia tidak diajak main dengan temannya sehingga dia mengganggu. Kemudian ada lagi dia butuh perhatian dari temannya, gitu ya. Nah ini teori kontrol. Kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bersumber pada diri kita. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti permainan tadi, yang satu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita sebagai guru tidak harus mengontrol anak, tapi anak yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Baik, lanjut. Oke, waktunya SBG sebentar ya, sebentar tadi kok agak kaku atau materi terus. Karena materi ini agak panjang, nanti coba kalau saya punya SBG. Kita segera. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Jadi tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Berarti kan kita mundur ya. Jadi kita memanfaatkan presentasi kok. Oke, sekali lagi. Tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5 2 kali. Baik, terima kasih untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya kita sudah sekali lagi nih, karena tadi sudah ada speaking. Kemudian yang kedua yang berdasarkan positif, materinya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin? Ketika jenengan dengar kata disiplin itu apa sih? Coba saya ingin tahu disiplin itu apa? Misalkan jenengan pandangan disiplin itu apa? Disiplin itu menghukum, tata tertib. Misalkan seperti itu. Disiplin itu mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Kemudian apa lagi? Menurut jenengan? Tata tertib. Mematuhi tata tertib. Mungkin ada yang bisa menambahkan pengalaman panjenengan semuanya tentang disiplin gitu. Disiplin itu apa Pak Iwan? Disiplin merupakan perasaan taat atau patuh terhadap aturan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Berarti kita memikirkan bahwa disiplin itu mematuhi peraturan, gitu ya. Kalau tidak mematuhi aturan, kita hukum, gitu ya. Nah, nanti kita selaraskan, kita ubah mindset kita yang selama ini sehingga kita menjadi guru-guru yang profesional dan guru-guru yang baik, gitu ya. Baik, sebelum pengertian di sini disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mengatakan bahwa motivasi
jenis motivasi nanti ada 3 ya. Karena motivasi karena takut hukuman, karena ingin dapat hadiah, dan yang terakhir ini adalah yang ketiga, motivasi yang paling bagus, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan nilai tentang kejujuran, dia jujur. Biasanya kan ada seperti ini. Ketika anak TK itu ya, saya pernah lihat anak TK itu, ayo anak-anak, siapa yang barisnya paling rapi dan paling tertib, maka akan ibu kasih bintang nanti, gitu ya. Nah, berarti pemberian motivasi ini adalah bersifat eksternal, bukan internal. Jadi dia ketika anak itu baris, ya baris dengan rapi, kemudian siap, kemudian ada teman yang mengatakan dan belum tertib. Yang tertib ini berarti dia menggunakan motivasi dengan penghargaan. Ketika dia dikasih penghargaan, dia akan tertib. Tapi ini juga menimbulkan efek yang juga tidak bagus. Nanti saya ada sebuah cerita di situ, kita bedah bersama nanti, bahwa ketika kita mengasih hadiah kepada anak-anak, ya, yang selama ini kita anggap benar, ternyata menurut dari kontrol itu salah. Gitu ya. Nanti kita apakah dengan setuju atau tidak, nanti kita bahas di berikutnya. Gitu. Jadi ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, ya, menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri, gitu ya, dan berdampak jangka panjang. Nanti kita pelajari itu. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman, dia tidak takut hukuman, sudah tidak takut hukuman. Dan dia tidak menginginkan sebuah hadiah. Wah, aku gak dihukum, aku gak butuh hadiah. Aku hanya mempercayai nilai-nilai yang pada diri saya. Nah, ini nanti kalau dalam pelajaran agama Islam itu namanya ikhlas notok paling jujur, gitu ya. Nah, kebanyakan para guru berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ya, mendisiplin anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Betul apa tidak itu? Nanti kita bedah. Nanti jangan pas bisa terakhir bisa menjawab, oh ini benar, ini salah, gitu kan? Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Iya Pak, bahwa disiplin itu penting. Boleh. Nanti kita bahas untuk selanjutnya. Pasti ini pertanyaan-pertanyaan ini ketika nanti materi semua sudah kita pelajari bersama. Okay. Mohon maaf Bapak Ibu guru yang senior-senior, okay. Terutama ada Bu Iin, ada Bu Sans. Ini saya mohon maaf ya. Jadi saya tidak menggurui, tapi saya hanya berbagi praktik baik gitu, okay. Oke, makna kata disiplin di sini. Kata mendengar kata disiplin. Tadi saya mengatakan bahwa pasti kebanyakan orang yang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Tadi bisa mengatakan seperti itu. Teratur, kepatuhan, ya. Kemudian, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu suatu yang berbeda. Ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah level terendah dalam sebuah disiplin. Sudah kalau tidak notok nggak bisa baru hukuman. Tapi kita sebagai guru saat ini, guru zaman now gitu ya, generasi Z seperti ini, kalau anak dihukum pasti dia akan 1 balas dendam, 2 dia akan sakit hati, 3 dia akan down. Jadi dia kepercayaan diri akan turun pasti itu. Nah, kalau menurut Bapak Kiai Haji Dewantara mengatakan bahwa di mana kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Berarti apa? Disiplin diri sendiri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi ketika itu sama saja. Sebab jika tidak cakap melakukan self disiplin, kita tidak pintar-pintar mendisiplinkan diri sendiri, maka ada pihak-pihak lain yang mendisiplinkan kita. Contoh yang konkret, ketika kita bersepeda motor, ketika kita disiplin sendiri, self disiplin, mendisiplinkan diri sendiri, kita pasti ingat, oh saya bersepeda. Nanti ketika saya bersepeda motor saya harus pakai helm, karena itu adalah safety kita. Ya.
Nah, itu adalah orang yang dalam dirinya sudah muncul motivasi atau disiplin dalam diri sendiri. Nah, ketika orang tersebut tidak disiplin secara pribadi, maka dia melakukan bersepeda motor tanpa memakai helm. Siapa yang berhak mendisiplinkan? Maka orang lain yang berhak mendisiplinkan. Perintah polisi. Betul atau tidak? Nah, jadi ketika kita harus mencoba untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, supaya apa? Supaya orang lain yang tidak mendisiplinkan kita. Kalau orang lain yang mendisiplinkan kita, maka kita kadang lah ya. Jenengan semuanya kalau naik sepeda motor nggak pakai sepeda kemudian di stop bapak polisi, hati kita gimana? Cici yo mantap. Wow, polisi yo ruwet kawe, gitu kan? Nah, ini timbul perasaan-perasaan yang negatif dalam tubuh kita, gitu kan? Oke, itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke. Adapun definisi kata merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah merdeka ing jarwonya orang melepasing panggrih ing uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Maksudnya di sini adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, makanya saya ketika saya memaparkan ketika saya jadi pemimpin pembina upacara dan pada anak-anak saya, anak-anak kita, bahwa kita harus bisa hidup merdeka. Merdeka itu tanpa diperintah. Ketika kita melihat sampah, tidak usah ada bapak guru, anak-anak dibuang. Nah, kita latih anak tersebut memunculkan motivasi dalam dirinya, disiplin dalam dirinya sendiri. Kalau ada sampah berarti saya pungut, saya letakkan di tempat sampah. Ini adalah merdeka tanpa diperintah. Akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Makanya kalau kita bisa memerintah diri sendiri, kita bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka orang lain sudah tidak berhak untuk mendisiplinkan kita. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu seperti itu. Berikutnya, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dalam dirinya sendiri, bukan ekstrinsik yang berasal dari orang lain atau dari pihak lain. Oke, itu tentang disiplin. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif. Nah, pada disiplin positif ini tujuannya agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Oke, murid-murid yang berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini saya punya pengalaman yang menarik. 10 sampai 15 tahun yang lalu saya sudah menjadi guru. Saya menjadi guru ini kan 20 tahun ya sama Busa sama Bu ini sama gitu ya. Jadi kita sudah tahu gitu ya bahwa anak-anak yang pintar belum tentu dia berkarakter. Kemarin saya ketemu murid saya Bu ini, temu saya namanya Johan. Johan itu kan pintar gitu ya. Johan itu anak yang pintar. Kemudian tapi ternyata kepintarannya itu tidak diimbangi dengan karakter. Dia ketemu saya, toh tahu dia bahwa itu saya, ternyata dia tidak menyapa. Nah, berarti si Johan ini pintar tapi tidak berkarakter. Itu tidak sesuai dengan penerapan disiplin positif. Ternyata ya siapa itu kalau saya ingat itu si Joni. Si Joni itu kan bandel, betul ya Bu ya? Joni itu kan bandel gitu ya. Nah, Joni itu ketemu saya, dia sudah bersuami, dia sudah beristri, dia masih sempat-sempatnya sapa saya. Berarti saya dengan mempelajari, oh iya ternyata pendidikan itu tidak hanya disiplin, tidak hanya pada kognitif saja, tapi afektifnya juga perlu, karakternya yang perlu. Jadi terpenting saat ini, oh berarti pintar itu belum tentu karakter.
Insya Allah nanti kalau berkarakter akan dibawa sampai nanti dia di masyarakat, gitu ya. Jadi kita agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan, gitu ya. Baik, yang ketiga, Bapak Ibu guru masih semangat ya? Mana semangatmu? Ini semangatku gitu loh, besar itu. Ayo, jujur juga ya. Mana semangatmu? Oke, jadi tetap semangat Pak ya. Kalau kita mana semangatmu? Ini semangatku, gitu kan? Sehingga kita bersemangat sama kita mengajar kepada anak-anak juga semangat buat dulu, gitu kan? Baik, untuk budaya positif untuk materi berikutnya adalah materi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kita berperilaku ini mempunyai motivasi berperilaku manusia. Pada dasarnya motivasi perilaku manusia itu bisa dibagi menjadi 4. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, kemudian hukuman dan penghargaan, dihukum oleh penghargaan, dan restitusi. Mari kita bedah bersama-sama. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Tadi yang sudah saya spill di depan. Ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mari kita kupas satu persatu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat, tadi saya mengatakan bahwa ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, gitu kan? Sebenarnya mereka sedang menghindari dari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi ini adalah level yang paling rendah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi yang saya contohkan, hari Senin, anak-anak Bapak Ibu guru katakan, anak-anak, hari Senin kalian harus berpakaian seragam merah putih dan memakai atribut secara lengkap. Ketika anak tersebut menggunakan level yang ini, mengatakan bahwa nanti aku lagi gak pakai sepatu hitam atau tidak pakai kaos kaki putih, pasti nanti saya akan dihukum Alvan. Berarti seperti itu kan? Nah, jadi yang dia dalam dirinya mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi ini level paling rendah. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat dari motivasi yang pertama tadi karena takut hukuman. Ini tingkat yang kedua adalah tingkat atasnya, yaitu dia melakukan sesuatu karena imbalan, karena ada hadiah. Seperti tadi yang saya sebutkan, anak desa, Nana silakan baris dengan rapi. Makanya kalau rapi nanti akan saya beri bintang. Sama ketika Bapak Ibu guru pasti pernah melakukan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu guru ketika anak-anak siapa nanti yang mengerjakan soal matematika, betul semua nanti akan saya kasih hadiah. Pasti anak-anak bersemangat, pasti anak-anak bersemangat dan pasti ingin nilainya 100 semua. Itu bagus, tapi dalam jangka pendek. Ketika anak-anak tidak kita kasih motivasi yang kedua ini, maka anak-anak tidak akan mengerjakan, tidak akan serius, betul. Jadi ada efeknya. Maksudnya efeknya ketika dia tidak ada motivasi atau embel-embel hadiah, dia mengerjakan asal-asalan. Dia tahu juga apa-apa dan dapat hadiah kok.
gitu ya. Nah ini adalah untuk mendapatkan imbalan menghargai diri orang lain, itu adalah level kedua dari motivasi. Pasti dia mengatakan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini juga berefek buruk nantinya. Nanti kita bahas di belakang juga ada. Jadi efek nanti pada poin keempat, penghargaan merupakan hukuman, gitu ya. Jadi ini level kedua. Jadi ini juga masih bersifat motivasinya bersifat eksternal atau dari orang lain. Gitu ya. Oke, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Coba Pak Ivan dibaca. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Terima kasih Pak Ivan. Betul sekali. Jadi ini sebuah motivasi tertinggi dalam jenis motivasi, karena dia kalau dalam pelajaran agama ini sudah dikatakan ikhlas notok, gitu ya. Dia tidak takut, nggak ingin cari hadiah, dia tidak takut untuk dihukum, asalkan dia melakukan kedisiplinan itu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, misalkan jujur, kemudian bertanggung jawab, seperti memakai itu kan bertanggung jawab. Kemudian ketika ada teman yang sakit, teman yang terkena musibah, dia langsung menolong tanpa adanya aku dia apa tidak, dia sudah tumbuh dalam dirinya motivasi intrinsik. Itu yang ketiga. Kemudian muncul pertanyaan pemantik. Dari ketiga motivasi tersebut, manakah yang sering kita lakukan? Jujur, yang sering kita lakukan adalah iya, satu yang dua. Itu betul sekali. Bu Ulfa ini. Jadi terus kan Bu Ulfa kadang kita kan, ayo melok upacara kayak kemarin ya, kita upacara 17 Agustus. Kadang kita ayo melok upacara. Boleh kamu di NCB Pak Wilda gitu. Ada motivasi kita sendiri. Atau misalkan ini, melok upacara, aku biasanya oleh sanggup. Nah ini termotivasi oleh hadiah, gitu ya. Tapi nanti setelah kita mempelajari ini, insya Allah nanti ke depan kita bisa menggunakan motivasi yang ketiga. Bagaimana perasaan ketika menerapkan motivasi yang kita pilih tadi? Misalkan yang kedua, motivasi berupa misalkan ikut upacara, menggunakan motivasi yang kedua yaitu dapat haji atau takut dihukum oleh atasan. Misalkan apa? Apa perasaannya ketika melakukan itu gimana? Senang Pak, karena anak-anak bisa mengikuti kegiatan. Gitu ya? Tapi anak-anaknya terpaksa. Betul sekali. Jadi ada efeknya yaitu terpaksa. Jadi kita merasa ketika kita menerapkan seperti tadi, anak-anak juga kita senang ya mendapatkan hadiah. Tapi terpaksa saya harus dapat nilai 10, nilai 100 supaya nanti saya dapat hadiah. Tapi efeknya, ini saya spill efeknya ya. Efeknya ketika anak tersebut tidak mendapatkan nilai 100, apa yang terjadi pada anak tersebut? Pasti sedih, ya, pasti kecewa. Dia bahkan seperti ini, Pak Guru keliru, dia menyalahkan orang lain. Itu adalah motivasi yang kedua ya. Makanya saya dengan Bapak Ibu guru yang lain, saya pernah menyatakan bahwa di kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi namanya peringkat. Peringkat itu juga membunuh anak, seolah-olah membanggakan anak, tapi aslinya menjatuhkan yang lain, gitu ya. Contohnya orang sing juara 1, 2, 3. Bagaimana perasaan yang juara 7, juara 8? Sedih, pasti. Kecewa, sedih. Ya.
Kita tidak mau seperti itu. Kita harus membangkitkan semuanya. Efeknya baik untuk 1, 2, 3. Tapi 2, 3 tahun lagi sing siji jadi loro, sing loro jadi siji. Sing loro gimana? Kecewa. Oh biasanya juara siji loh, saya kok juara loro. Pasti kecewa, gitu ya. Nah, kecewaan itu beberapa efek-efek negatif itu, maka sekarang saat ini kurikulum terhapus namanya ranking, nggak pakai juara-juara. Yang penting dia bisa memenuhi kompetensi yang diinginkan atau standar kompetensinya. Yang kedua, dia berkarakter baik, itu cukup untuk saat ini. Setelah kita mempelajari dan memahami juga motivasi manusia, manakah motivasi yang akan kita gunakan ke depan? Motivasi mana yang kita gunakan? Sebaiknya motivasi yang ketiga. Jadi, ya terapkan kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Baik, terima kasih Bu Ulfa untuk jawabannya. Kedua ada hukuman dan penghargaan. Yang tadi adalah 3 jenis motivasi. Yang B ini hukuman dan penghargaan. Nah, di sini saya punya sebuah cerita pertanyaan romantik. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran matematika berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Ayo kamu. Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjadikan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu di luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sesuai dengan materi kita adalah hukuman dan penghargaan. Muncul 2 pertanyaan romantik. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak ya? Alasannya apa, Bu Mila? Coba. Apa Bu Mila? Coba. Karena muridnya mau Pak, tapi gurunya malah diam saja. Betul. Oke. Kurang baik. Kurang baik untuk psikis anak dulu. Nah, baik. Terima kasih Bu Mila. Benar. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap? Tidak setuju. Kenapa? Karena itu bisa membuatkan efek negatif pada si Iva. Iva malu, pasti kan malu. Kemudian Iva juga down gitu ya, down, motivasinya turun gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nanti ada namanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau Iva, kelakuan Pak Seno terhadap Iva ini hukuman atau konsekuensi? Menurut ini konsekuensi ya. Oke, nanti ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Nanti kita bedah satu persatu. Mana itu yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi, dan mana yang termasuk restitusi. Oke? Nah, nggak apa-apa nanti kalau belum terjawab. Oh ternyata pertanyaan romantik tadi adalah misalkan tadi jawabnya adalah konsekuensi. Oh ternyata hukuman itu tadi yang dilakukan Pak Seno. Nah, itu ya. Nanti pasti menjadikan satu persatu pertanyaan romantik akan terjawab. Kita bahas satu persatu. Di sini ada hukuman. Punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang bersangkutan atau orang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Berarti yang dengan sudah muncul ya, hukuman itu tingkah laku yang ingin harus diinginkan Pak Seno itu kudu sok jawab. Ternyata si Iva tidak bisa menjawab. Berarti nanti kita lanjut dulu. Ini hukuman ya, berarti hukuman tingkah laku yang
kudu sesuai dengan apa yang memerintah. Ketika tidak sesuai dengan yang memerintah atau diperintahkan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Okay. Yang berikutnya konsekuensi. Nah, yang perlu kita makanya nanti dalam kelas panjenengan semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, apakah kita perlu membuat aturan atau yang namanya keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Maka dari sini nanti jenengan akan berupaya untuk merubah mindset yang selama ini yang tidak berpihak pada murid. Saat ini kita harus berpihak pada murid, karena kita sebagai guru adalah menghamba kepada murid. Menghamba bukan maksudnya menyembah, tapi menghamba kita memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke, konsekuensi adalah suatu kesepakatan seperangkat tanggung jawab dan norma yang dipatuhi agar terhindar dari kerugian negatif. Dalam ilmu komunikasi, konsekuensi bersifat candu. Candu itu berarti ketergantungan gitu ya. Konsekuensi bisa memberikan ketergantungan karena berupaya kesepakatan. Contohnya gini, contohnya seperti ini. Kita membuat kesepakatan kelas. Biasanya kalau saya ini pakai ada kesepakatan, ada keyakinan ya. Kesepakatan kelas. Misalkan ketika anak datang terlambat 5-15 menit ke sekolah pada waktu pagi hari, maka dia konsekuensinya adalah membaca surat-surat pendek 3 surat. Misalkan gitu. Kita ini sebuah kesepakatan dengan anak. Jadi anak-anak apa yang harus kita sepakati? Misalkan datang harus tepat waktu, Pak. Oke. Kalau tidak tepat waktu gimana hukumannya? Itu tadi membaca surat-surat pendek 3 surat. Nah, misalkan kedua, mengganggu temannya sedang belajar. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah misalkan membayar infak 1.000 sampai 2.000. Ini adalah kesepakatan. Sehingga kesepakatan sudah terbentuk. Ketika dia melanggar, baru namanya konsekuensi. Aku datang terlambat, berarti aku kudu membaca 3 surat dalam juz amma gitu. Itu sebuah konsekuensi. Ketika kita menjatuhkan makanan teman memberantakan, konsekuensinya adalah merapikan. Ini adalah kesepakatan. Jadi anak dirugikan atau tidak? Tidak, karena itu sebuah konsekuensi. Berarti kalau kita dari sini saja kita bisa tadi menyatakan bahwa pastinya tadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Satu arah, guru kepada murid, tanpa ada kesepakatan kali itu dari ini tidak masuk kesepakatan kelas. Jadi yang tidak bisa menjawab dia harus maju ke depan tujuh hidung, tidak ada. Berarti itu adalah sebuah hukuman. Betul sekali. Kalau konsekuensi kita bicarakan dulu sebelumnya, ya. Kita bahas apa-apa saja yang perlu kita di sini. Di sini contohnya membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kesepakatan kelasnya, konsekuensinya anak-anak ketika membuang sampah sembarangan, maka dia harus mengumpulkan botol plastik untuk kita membuat kerajinan untuk pada pelajaran seni. Nah, itu namanya konsekuensi. Dia sudah akan ada ketemu titik temunya ya antara hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu tiba-tiba langsung gitu ya, betul sekali. Jadi ketika anak rame langsung keluar, itu namanya hukuman. Saya pernah melihat sebuah video gini, anak datang terlambat langsung tangannya didorkan, dia gurunya tangannya dibuka, langsung dipukul, duduk. 2 kali dia datang lagi terlambat lagi, tangannya pukul, duduk. Kemudian 3 kalinya secara karena sudah payah, aku tetap dihukum. Gitu kan? Saya tidak ditanya, saya dihukum. Jadi anaknya datang terlambat, langsung tangannya diludahkan, pukul lagi, gitu ya. Kemudian ke-4 kalinya seperti itu, pukul lagi. Ternyata suatu saat ketika Pak gurunya itu juga datang agak terlambat, dia mengetahui ternyata
anak tersebut sebelum berangkat ke sekolah dia mengantar adiknya yang berkebutuhan khusus menggunakan kursi roda masuk sekolah dulu sehingga dia terlambat. Apa yang terjadi Pak Guru ini ya? Menangis semenangis-menangisnya. Kenapa? Dia tidak menanyakan dulu padanya kenapa kok terlambat, malah langsung hukum. Nah ini yang nanti kita berbagi. Jadi kita harus membicarakan atau mengomunikasikan yang penting kepada anak itu. Yang ini restitusi, ya, hukuman dan penghargaan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah tingkat tertinggi dalam hukuman dan penghargaan. Jadi kita tidak langsung seperti tadi. Hukuman, kemudian apa tadi? Konsekuensi yang terbaik adalah restitusi. Ya, adalah proses menciptakan kondisi anak ini untuk berbagi kesalahan. Jadi tidak membuat anak bersalah, merasa dosa tidak, tapi mengajak anak-anak ketika berbuat salah itu tidak terfokus pada aku ngantem konco. Saya mau ngumpul teman saya, nanti saya minta maaf cukup, tidak seperti itu. Tapi bagaimana anak ini nanti ke depannya lagi tidak memukul temannya. Nanti kita diskusikan dengan anak tersebut dengan langkah-langkah restitusi. Nanti ada 3 langkah restitusi yang nanti saya tayangkan videonya, gitu ya. Oke, ini ada contoh hukuman, penghargaan, juga ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pada hukuman, suatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi suatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan, gitu kan? Dan seperti tadi, ketika anak tidak bisa menjawab, IPA tadi dia bisa menjawab. Kalau hukuman langsung hukum maju, ya gitu ya. Kalau konsekuensi, ketika ada sebuah konsekuensi, ada sebuah kesepakatan, baru bisa dilakukan. Kalau tidak ada kesepakatan, maka guru tidak boleh melakukan hal tersebut. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Ivan, kenapa kamu tidak bisa menjawab? Nanti dipanggil sendiri, tidak harus dipermalukan di depan kelas seperti itu. Ya. Anak akan malu dan sakit hati. Bahkan kalau anak laki-laki diajar seperti itu, tidak enak Pak Guru menilai gede, nanggalan tak sampai. Nah, kadang muncul seperti itu. Ya. Maka kalau hukuman tidak nyaman, murid anak jangka waktu panjang. Ketika dihukum seperti itu tadi, ya, kita seorang anak kadang muncul sebuah dendam, gitu kan? Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak itu jangka waktu pendek karena sudah sepakatan. Tapi kalau restitusi menguatkan murid anak dalam jangka waktu yang panjang dengan diajak bicara tadi, nanti ada 3 langkah untuk restitusi. Ketika anak sudah melakukan kesalahan itu gak langsung dikatakan awakmu salah, ya, tapi nanti ada langkah-langkah restitusi itu beberapa tabel untuk hukuman penghargaan. Sama ini juga. Kemudian simpulan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi tadi, gitu kan? Langsung nggak bisa hukum. Nah ini hukuman simpulannya. Dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman sebelumnya. Simpulan konsekuensi tadi adanya sebuah kesepakatan dulu. Kalau ketika kita melakukan A, maka konsekuensinya B. Kita melakukan C, konsekuensinya adalah D. Gitu. Harus yang membuat siapa? Guru dan murid. Tidak. Kalau hukuman tadi kan guru yang berperan. Tapi kalau konsekuensi ini guru dan murid. Berikutnya restitusi. Nah, restitusi ini sebuah perundingan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tanpa dipermalukan seperti oleh Pak Seno tadi. Oke. Sekarang yang C, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku
kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar perilaku pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita kepada murid kita iming-iming seperti itu, pada dasarnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya kalau tidak kita kasih hadiah. Itu maksudnya di situ, dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini ada sebuah kasus Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus berbaris rapi akan Ibu kasih bintang. Ibu Anas ini melakukannya selama berminggu-minggu dan hasilnya memang baik. Tapi suatu hari pada suatu saat Bu Anas sakit dan digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Kalimat pemantiknya adalah berdasarkan teori motivasi telah Anda pelajari, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia antri tadi? Berarti motivasinya pakai motivasinya berapa? Kedua, dia hanya ingin baris rapi ketika mendapatkan hadiah. Nah, sedangkan Pak Heru tidak tahu menahu dengan adanya peraturan itu, dengan adanya aturan itu, Pak Seno, Pak Heru, ayo masuk anak-anak, ternyata tetap berebut. Kenapa? Pak Heru tidak menerapkan bintang tadi, gitu ya. Nah, yang kedua, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada. Ya, kita ajak dengan cara bermain, gitu ya, dengan cara bernyanyi, gitu ya. Anak-anak baris kita maksudnya bernyanyi, jangan dengan menggunakan lagu naik kereta api, pasti anak-anak lebih senang dan lebih gembira ketika kita kasih seperti itu. Jadi dia tidak tergantungan dengan bintang tadi, gitu ya. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Kons selanjutnya juga menemukan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukumi. Betul? Melihat temannya yang ranking 1. Apalagi yang ranking 10, wah tak sinau, tetap ya ranking misal-misal. Karena sih ranking Cilore, Yuli, Dewi, Putri gitu toh. Ya, jadi anak merasa dihukum oleh benar. Nah, berikutnya restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bila ada seorang berbuat salah pada Anda ketika mereka menawarkan sebuah tindakan, pasti kita bisa sebab wis, gak apa-apa, tak sepuro, gitu ya. Menolak atau bilang nggak apa-apa lah, lupakan saja, sama menghadik saya, lupakan saja. Biasanya seperti itu, seringkali ya. Tapi kebiasaan kita selama ini, bila orang yang berlaku sama pada kita adalah langsung memaafkan. Betul, kita sama dia aja temannya, oh si Roni jelek gitu. Oh ya nggak apa-apa wis. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Nah tapi bahkan kita melakukan sesuatu membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Misalkan dia tidak terima, gondok. Saya lagi, murid kita itu gondok gitu ya. Ketika diasingkan temannya, sehingga dia gondok itu gak pingin dunia dengan cara gitu ya. Kita cenderung untuk fokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana orang berbuat kesalahan. Jadi saat ini memang kalau kita ada masalah, anak-anak ada masalah, pasti kita cenderungnya berfokus pada kesalahan. Tapi yang lebih pas adalah kita harus berfokus pada cara mereka membayar akibat berbuat kesalahan untuk memperbaiki dirinya, gitu ya. Jadi mengembalikan harga diri mereka, membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Kadang itu seperti itu kan. Kalau ada murid kita bertengkar gitu, salaman dia pasti mau salaman, tapi apa? Terpaksa.
gitu ya. Dia tidak ikhlas. Nah, sing ikhlas, dia ikhlas guru. Biasanya kan seperti itu ya. Biasanya kalau Bu Yuli kan seperti ya, Bu Yuli Bu Maria juga begitu. Kalau ada anaknya ini bertengkar, ayo salaman, maaf-maafan. Ini tidak boleh sebenarnya. Harusnya kita cari akar permasalahannya dulu. Anak-anak kita ajak untuk mencari akar permasalahannya. Kemudian masalahnya seperti ini. Kemudian, ayo bagaimana cara mencari solusinya, gitu ya. Tidak langsung, ayo syukur-syukuran, maaf-maafan. Nanti suatu saat dia akan melakukan seperti itu. Oh gak apa-apa, gelut, paling baik tak apa dikongkol sama gitu. Nah, ini akan berakibat kurang bagus untuk berikutnya, gitu ya. Flashback sebagai guru, kita murid kita melakukan kesalahan. Tindakan mana yang akan kita lakukan? Ini ada yang mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kemudian mengingatkan murid kita akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kemarin kamu kan sudah melakukan seperti pada temanmu, kok sekarang kamu lakukan lagi? Lalu yang ketiga, kenapa kamu melakukan sesuatu seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik, mendiamkan mereka, kandani singgungan, tapi tetap menyatakan negatif. Jadi kalau kita melakukan tindakan di atas ini, ada 4 tindakan ini, mungkin kita akan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal, tetap gagal gitu. Ya, anak kita tetap gagal. Ketika kita kasih kalimat-kalimat seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita pada murid yang melakukan kesalahan? Dan langkahnya adalah sebuah restitusi, menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Okay. Pertanyaan melalui peringatan restitusi. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya nanti harus yang bersifat positif, gitu ya. Membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukan pada bagian berpihak untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah mencari orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri restitusi. Ya, restitusi itu adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan bukan melemahkan. Restitusi fokus pada solusi bukan kesalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan pada poin 4 yaitu kebutuhan dasar. Pada dasarnya manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu di sini sebelum saya jelaskan ini pertanyaan pemantik ketika guru wali kelas 1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Alex. Beberapa anak kelas 1 telah datang padanya dan mengeluhkan Alex yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Alex untuk melakukan hal itu? Sekarang kita menghubungkan dengan konsep nilai dan peran guru penggerak dan 5 kebutuhan dasar manusia dengan disiplin yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, dari pertanyaan ini nanti bisa terjawab ketika 5 kebutuhan dasar kita upas satu-satu. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia, ya. Kemudian yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni tadi, ya, Doni di atas, apabila jawaban Alex
ketika ditanya oleh bertiga adalah karena ia lapar, berarti dia bertahan hidup. Pada saja yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ales adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Gitu ya. Berikutnya kebutuhan kasih sayang yang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, gitu ya. Psikologis berarti kebutuhan yang ada di dalam tubuh kita. Berikutnya kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat keberbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan, bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi. Bila jawaban Alex tadi, ya dari pertanyaan pemantik tadi, dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal yang makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya dengan beraneka ragam. Maka Alex sedang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan kebebasan tadi dengan meminta paksa makanan dari temannya. Jadi berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Alex tadi, yang pertama adalah kebutuhan hidup, yang kedua kebebasan. Oke. 5, kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Makanya ketika kita mengajar di sekolah, kita tidak hanya anak silakan buka halaman ini sampai halaman ini, halaman ini sampai halaman, kerjakan halaman ini sampai halaman ini. Anak pasti bosan. Kesenangannya kita rebut. Padahal apalagi di SD seperti kita ini, kelas 1 sampai kelas 6 ini masih masa-masa bermain. Jadi anak-anak kita pembelajarannya kita ajak untuk bermain. Gitu ya, tidak hanya dijelaskan gitu ya. Jadi anak akan seperti itu. Nah, kalau kita dari ilustrasi ini, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Ada pertanyaan pemantik. Begitu tiba di rumah sepulang di sekolah, menangis dan mengacu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Gitu ya. Misalkan di sini jawaban Dinda, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kebutuhan kesenangannya yang kita rebut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, kasih sayang dan rasa diterima. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti dia kurang kasih sayang atau perhatian dari bapak ibu guru. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Dia kebebasannya yang kita rebut. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukkan ke teman-teman. Berarti itu kebutuhan penguasaan yang hilang. Oke. Menyadari bahwa kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Baik, kita break sebentar ya, kayaknya bapak ibu guru lemes sudah ya. Coba berdiri semuanya. Berdiri semua lah, acak menunggu. Jangan terus tahu ya, guru pak guru. Apalagi Ulfa ini nanti kalau duduk terus makin gendut ini ya. Kayak Pak Alvan ini, kayak saya ini lama semakin gendut. Baik, kata kuncinya sendiri, kata kuncinya Pak Alvan ingin. Kata kuncinya adalah Pak Alvan ingin. Ya, Pak Alvan ingin. Misalkan Pak Alvan ingin kalian tepuk tangan. Pak Alvan kan? Pak Alvan. Kata kuncinya Pak Alvan ingin. Pak Alvan ingin kalian tepuk tangan. Tepuk tangan di roda kadang berubah. Oke. Pak Alvan ingin kalian bapak ibu guru duduk. Saya ingin bapak ibu guru berdiri lagi. Ya kalah.
Kita ke budaya positif berikutnya yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang menarik, posisi kontrol restitusi, bahwa nanti namanya saja ada 5 kontrol restitusi. Yang pertama, posisi kontrol restitusi. Ada perilaku penghukum di bawah ini, penghukum, pembuat bersalah, rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi nanti kita sesuaikan. Selama ini ketika Bapak Ibu guru mengajar di kelas, apakah sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Berarti tingkatan dari tadi saya menyebutkan bahwa penghukum itu adalah paling rendah, gitu ya. Oke, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan, kamu selalu salah, selalu pasti, selalu terakhir selesainya. Ini adalah penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara gurunya sendiri. Jadi penghukum. Nanti jenengan pasti, oh aku berarti penghukum, oh aku berarti pemantau, oh aku berarti biasanya melakukan sebagai teman, gitu ya. Nanti jenengan bisa merasakan sendiri. Kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan tingkah kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu sih. Kan seperti itu, kadang kita seperti itu, saking jengkel. Halah kebiyen anakmu sing gawe salah. Ini merasa bersalah nih nanti. Nah, kita juga kurang bagus untuk anak-anak. Kemudian gimana coba kalau orang tuamu kamu tahu kamu berbuat begini seperti apa nantinya? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kita katakan seperti itu. Lu iya kan mengatakannya Pak Alvan seperti itu terusnya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sayanginya. Oke. Nah, nanti posisi mana kita nanti? Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mengajak dari persuasi ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Seperti itu biasanya kan. Biasanya sampai kalau bapak ibu guru ngajar kemudian tidak didengarkan, ayolah dengarkan pak guru dulu, nanti setelah ini kan istirahat. Ini sebagai kontrol kita sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini sebagai kita sebagai guru, kontrolnya adalah sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu guru itu teman saya, ternyata bukan. Biasanya kan enak dengan saya, sekarang kok malah menghukum saya. Nah, ini efek kurang bagusnya ketika juga ada efek buruknya ketika kita guru sebagai kontrol teman. Merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, hal yang mungkin timbul, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya seperti tadi. Okay? Ini kita kontrol kita sebagai teman. Berikutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturan apa yang kita sepakati. Ya, bicaranya tegas, lugas, dan tidak terlalu banyak. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang kamu dapatkan ketika kamu melakukan? Seperti itu. Ini adalah posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Kamu melakukan ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi kita melakukan konsekuensi berarti kita sebagai pemantau. Catatan dan yang dapat digunakan sebagai bukti atau pada seorang. Posisinya akan menggunakan stiker
slip catatan daftar cek posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini adalah posisi yang kita ucapkan yang harus kita lakukan. Yaitu posisi terakhir yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tidak harus kita yang mencarikan solusi, tapi kita bisa memberikan tawaran-tawaran sehingga solusi itu bisa muncul dari dirinya sendiri. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Tadi dia kan mengingat, oh ketika saya yakin bahwa kita tidak boleh mengganggu teman. Oke. Ada keyakinan, oh kita harus menghargai sesama teman. Oh kita harus jujur kepada semua orang. Ini adalah menanyakan keyakinan. Ini biasanya ada pada keyakinan keras. Apakah kamu meyakininya? Nah, ketika dia ingat keyakinan kemudian dia merasa salah, apakah kamu ingat keyakinanmu? Gitu ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Berarti kan kita tawarkan kepada dia. Tidak harus ketika kamu bertengkar dengan teman kamu harus berdiri di depan halaman selama 1 jam. Ini hukuman, konsekuensi. Gitu ya. Bisa dikatakan hukuman, bisa dikatakan konsekuensi ketika itu dibuat bersama-sama dengan murid. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seperti itu. Jadi ada tawaran-tawaran dan kalau dalam bahasa orang dewasa itu negosiasi, gitu ya. Jadi tidak kita langsung kamu harus ini tidak. Tapi dia akan muncul, oh saya harus memperbaiki seperti ini pak, gitu ya. Tugas seorang manajer bukan hanya untuk mengatur perilaku seorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih umum. Gitu ya, kita camkan. Coba kita berlatih sih. Silakan Anda melakukan kegiatan di bawah ini secara berdasarkan pemahaman Anda setelah membaca tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi ada yang pertama ada sebagai jadi ada 5, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita coba ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti masuk apa? Merasa berbuat salah dulu ya, bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah belajar melakukannya, tidak pernah benar melakukannya. Berarti penghukum atau membuat salah? Kayaknya penghukum ya kayak gitu ya. Kamu tidak pernah benar melakukan sehingga langsung dong. Bahkan jawabannya nih, gitu kan? Ayolah lakukan demi saya. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa tadi? Berarti memantau. Memantau kan pasti kamu melakukan ini, konsekuensinya ini. Kalau kamu melakukan hal baik, maka kamu dapat stiker atau yang lain, gitu ya. Ya. Terusnya yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Manajer, kita buktikan betul semua atau tidak? Oke, ternyata tepuk tangan untuk kita semuanya. Dengan waktu kurang dari 10 menit, Bapak Ibu Guru, teman-teman dari SDN Tapanggoleng ini bisa menjawab dengan sempurna, gitu ya. Baik. Baik, yang keenam ada budaya positif yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya, apa itu keyakinan kelas? Coba kita di sini. Oh, di sini ada pertanyaan otomatis. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya yang kita gunakan kan peraturan kelas, gitu ya. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Baik, keyakinan kelas dan di sini tadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa ya, nanti dengan pasti bisa menjawab ketika nanti materi tersampaikan. Keyakinan kelas sebenarnya yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang tidak ada nanti keyakinan kelas, kalau jadi nanti perhatian ini tidak ada kata-kata negatif sama sekali. Misalkan dilarang, misalkan kalau di sini saya contohkan hadir tepat waktu gitu ya pada keyakinan kelas saya. Jadi kalau aturan biasanya tidak boleh terlambat sekolah gitu kan. Nah, tapi kalau keyakinan kelas dia tidak ada positif, tidak ada negatif tapi positif, hadir tepat waktu. Nah, itu. Jadi pernyataan keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Karena ada saja hadir tepat waktu. Kalau biasanya aturan tidak boleh terlambat sekolah. Kalau terlambat akan seperti ini, gitu kan? Nah, itu kalau aturan seperti itu, terlalu panjang. Tapi kalau keyakinan kelas sedikit. Hadir tepat waktu, membawa peralatan sekolah, kerjakan tugas dan PR dengan baik, ya, yang lebih singkat. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena setiap waktu pasti keyakinan kelas jangan sampai sudah lulus digunakan untuk adik kelasnya. Nah, ini tidak bagus. Karena apa? Keyakinan kelas itu merupakan sebuah kesepakatan antara guru dan murid, sehingga murid muncul tidak seperti ini Pak, kita harus belajar, kita harus menghargai teman. Itu akan muncul dari anak-anak kita, gitu kan? Prosedur pembuatan keyakinan kelas yang pertama tadi lanjutnya ini tinjau ulang keyakinan kelas sekolah. Dan setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan tinjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah. Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak suruh baca lagi, cocok atau tidak, sesuai atau tidak, mampu atau tidak kita melakukannya. Kalau oke, kita tanda tangani semuanya, gitu ya. Kalau keyakinan sudah terbentuk, bisa diletakkan di dinding, di tempat yang mudah dilihat, sehingga anak-anak ketika mau berbuat salah dia ingat dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Seperti itu. Untuk keyakinan kelas ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Seperti itu. Jadi semua kalimatnya tidak ada kalimat negatif, kalimat positif semuanya, gitu ya. Keyakinan. Kemudian dari keyakinan ini masih kita masukkan ke tabel T seperti ini, ya. Tekun bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru, acuh tak acuh, seperti itu. Poin terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita kupas tuntas bersama-sama. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses segitiga restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah yang pertama yang kita gunakan adalah langkah menstabilkan identitas atau stabilis the identity, yaitu dari kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau valid the misbehavior, yaitu semua perilaku memiliki alasan atau tujuan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut, ketiga strategi tersebut dipresentasikan selama 3 sesi segitiga restitusi. Langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakan dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi ini. Sebenarnya kita sudah pernah melakukan langkah-langkah restitusi ini. Terkadang tidak lengkap, hanya pada validasi, kemudian menanyakan identitas, gitu ya, menstabilkan identitas cukup. Kadang sampai validasi tindakan yang salah sudah berhenti. Tanpa lengkap, biasanya kita lengkap dengan menanyakan keyakinan.
gitu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, stabilis the identity. Bagian dasar dari segitiga pertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Jadi saya sebutkan bahwa anak tersebut kadang melakukan kesalahan itu dia butuh perhatian dari seorang guru atau teman yang lain. Anak yang dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan seperti ini. Kata-kata dalam menstabilkan identitas kepada anak kita ketika kita melakukan restitusi, langkah-langkah restitusi yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak guru pun juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak terlebih tertarik dengan mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah kata-kata kalimat yang kita gunakan ketika kita menstabilkan identitas pada langkah pertama, gitu ya. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat tersebut akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang, gitu ya. Jadi kita tidak langsung kamu salah, kamu selalu salah. Nah, dan tidak seperti itu. Kita bisa menggunakan itu tadi. Tidak ada manusia yang tidak salah, tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Kemudian berikutnya, tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak berbuat salah terus berfokus pada kesalahan. Ada 3 alasan, yaitu pertama, rasa bersalah menguras energi. Betul atau tidak? Ketika kita merasa bersalah, maka menguras energi kita. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Maka rugi ketika kita terfokus pada masalah, tapi fokusnya adalah mencari solusi. Betul. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu adalah sesi pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kedua, yaitu setelah kita menstabilkan identitas anak-anak tersebut yang bersalah, kedua adalah kita validasi tindakan yang salah. Salahnya itu kenapa, gitu ya? Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, ya, atau alasan, memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang ada di sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kata-kata yang bisa kita gunakan adalah, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini, ya. Tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling berharga buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menentukan sikap yang baru. Itu kalimat-kalimat yang kita gunakan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah pada langkah segitiga restitusi. Berikutnya, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, bukan. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran atau seringkali memenuhi kebutuhan anak akan memuaskan atau power walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Kata kita ditolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian yang dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Jadi kena opo tuh ya. Sampai lihat biasanya Bapak Ibu guru semua ini ketika anak bersalah kan seperti itu, ya. Kita tanya dulu, kenapa sampai melakukan bersalah ini? Harusnya, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Padahal kamu loh bisa melakukan, bisa ketika ada temannya memarahi temannya gitu ya.
saya pernah melakukan kegiatan restitusi ini. Ada teman melakukan, salah satu teman melakukan membentak-bentak temannya. Karena dia difitnah mengambil pensilnya gitu. Ternyata dia hanya membentak-bentak saja. Maka kita bisa menggunakan ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu loh ya. Kan bisa saja anak itu tidak hanya membentak tapi memukul ya. Nah dengan kata-kata ini bisa tetap maka dia merasa dipahami. Kemudian sisi ketiga menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori Kotor menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contoh kalimatnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah sesi atau menanyakan keyakinan. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak menyatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang diinginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Saya ini mempunyai praktik baik. Nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin ketika kita mengalami atau menangani anak-anak yang bermasalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini dengan langkah-langkah 3 tadi, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian yang pertama adalah tindakan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini ada video praktik baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan asesmen sumatif. Soal akan saya berikan. Di sini saya guru bersama murid akan melaksanakan asesmen. Saya memberikan tugas, kemudian sana itu terpantau ada salah satu murid melihat jawaban temannya saat mengerjakan asesmen. Guru melakukan asesmen sikap. Kemudian, nah ini langkah-langkah restitusinya. Saya lakukan restitusi. Sudah jajan, sudah sholat duha. Baik, gimana kabar hari ini, Mas? Baik, boleh Pak Alfa ajak ngobrol sebentar? Baik, telah tahu kenapa kok langsung dipanggil Pak Alfa ke sini? Baik, yang pertama tadi kita ingat bahwa yang pertama tadi kita melakukan asesmen matematika, kan? Terus apa saja yang dilakukan, Pak? Saya mengerjakan soal yang Bagus. Pelan. Sekarang saya tanya lagi. Boleh jujur ya sama Pak Alfa ya. Ketika teman-teman mengerjakan soal tadi, tidak sengaja Alfa melihat jawaban dari Izan. Betul ya? Oh betul ya. Terima kasih Lan sudah jujur sama Pak Alfa. Memang Lan, perlu kita ketahui bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Pak Alfa pun juga dulu pernah melakukan kesalahan. Saya di sini, Pak Alfa di sini tidak mencari siapa yang salah. Tapi Pak Alfa akan membantu Lan untuk mencari solusi
menstabilkan diri dengan kata tidak semua orang pasti pernah melakukan. Oke, dan angka yang kedua adalah validasi tidak. Baik, kalau boleh tahu kenapa Elang bisa melakukan? Oke, silakan Elang bisa cerita. Nanti saya dengarkan. Tadi malam di RT saya mengadakan lomba besar. Wah, seru dong. Pasti Elang dapat juara ya? Ya, kalau saya dapat juara 1. Hebat berarti kamu Elang. Ya, karena itu dia Iya. saya lomba jadi saya lupa kalau hari ini ada SMS. Memangnya lombanya itu sampai jam berapa sih? Jam 9. Jam 9 ya. Terus habis pulang ke rumah? Dari rumah saya cuci kaki terus itu ya. Berarti kamu keasikan ikut lomba, jadi kamu lupa tidak belajar dan tidak ingat bahwa hari ini tadi ada asesmen matematika dulu ya? Iya, Pak. Iya. Memang lombanya mulai jam berapa sih? Habis sisa. Oh, habis sisa. Oh, gitu ya. Mungkin kamu punya cara atau strategi di mana hari ini bisa mengerjakan soal matematika. Iya, Pak. Seharusnya saya habis maghrib belajar dulu segera bisa baru ikut lomba. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi anak-anak tidak langsung di justice. Jadi anak-anak tidak langsung di justice salah, tapi kita tahu, kita cari alasannya anak ini kenapa kok sampai tidak belajar gitu ya. Oke, ini lanjutnya validasi tindakan yang salah. Tepat sekali. Jadi kamu bisa memanfaatkan waktu itu untuk belajar terlebih dahulu, ya. Sehingga kamu dapat mengerjakan soal matematika hari ini tadi dengan mendapatkan nilai yang baik. Iya, Pak. Nah, jadi anak bisa mencari solusi sendiri dengan kita ajak berdiskusi dan berkolaborasi. Jadi tidak kita yang tentukan harusnya sampai sendiri tidak, tapi anak itu bisa menemukan idenya sendiri. Oh, ternyata ketika acaranya mulai jam habis sisa, berarti dia punya waktu space waktu dari mulai maghrib sampai isya. Nah, ini dibuat belajar misalnya. Nah, ini kan sebuah kemampuan anak untuk mengeksplor dirinya, gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi adalah menanyakan keyakinan. Di kelas kita kan sudah punya keyakinan kelas ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, apa salah satu keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan yang telah lakukan tadi di kelas itu? Iya, Pak. Mengerjakan soal dengan khusus dan tidak pada pelajaran teori. Betul sekali. Jadi kita harus gimana kalau seperti itu? Kita harus mengerjakan soal dengan jujur dan percaya dengan kemampuan kita sendiri dalam mengerjakan soal. Betul sekali. Berarti Elang masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama itu ya. Kalau kita melanggar keyakinan kelas itu pasti ada konsekuensinya ya. Kalau boleh tahu apa konsekuensinya ketika Elang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas tersebut? Membaca 3 surat yang ada pada bersama. Bagus dan pintar sekali untuk Elang. Berarti kamu tahu, Elang tahu apa kelemahan kamu, apa kesalahan kamu, dan mau memperbaikinya serta bersedia menerima konsekuensinya. Terima kasih Elang. Berarti Elang sudah tahu ya yang harus Elang lakukan. Tahu bahwa belajar dan setiap hari Belajar setiap hari. dan melakukan konsekuensi dengan membaca 3 surat pendek yang ada pada bersama. Betul sekali. Jadi keyakinan kelas anak tersebut bisa mencari, oh ternyata ketika saya melakukan kesalahan seperti ini, konsekuensi saya harus melakukan ini. Itu namanya keyakinan kelas. Yang terakhir, guru menguatkan. Ya, baik. Sekarang telah bisa itu dan melakukan membaca 3 surat pendek yang ada bersama. Iya, Pak. Terima kasih Dalang ya.
Tetap semangat belajar ya. Oke, tetap semangat belajar. Oke, silakan kembali beristirahat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Sharing kita hari ini semoga bisa membawa perubahan dalam pembelajaran kita ketika kita memberikan atau melayani murid-murid kita sehingga terbentuk sekolah yang aman, nyaman dan bisa bermanfaat bagi anak-anak kita semua. Tapi sebelumnya saya ingin refleksi sebentar dari Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin ada yang berkenan satu atau dua untuk menyampaikan dari pemaparan saya tadi tentang aksi nyata saya ini. Mungkin ada refleksi dari Bu Ulfa atau Bu Anu. Silakan. Alhamdulillah Bapak, alhamdulillah bermanfaat sekali untuk kita dan materinya sangat baik sekali Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin satu lagi dari teman-teman, dari bapak-bapak mungkin monggo. Monggo. Pak Yudi, monggo Pak Yudi. Pak Yudi. Tentang pemaparan saya tadi, refleksinya gimana? Bagus atau buruk berbagi? Oke, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi guru-guru muda seperti kami dan sangat membantu. Semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Muda. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya berterima kasih tentang waktu pagi ini semuanya untuk memberikan support kepada saya sehingga terlaksananya aksi nyata saya ada kegiatan aksi nyata hari ini. Sebelum terakhir, marilah kita berdoa mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan untuk pendidikan Indonesia. Berdoa mulai. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Saya kiri Idina Suratul Mustaqim Marito Manidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga video saya bermanfaat bagi Bapak Ibu guru Indonesia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.